Nah, sekarang kita masuk ke framework. Nah, untuk SD zone creation sendiri, nah jadi teman-teman ini mulai bertahap pahami ya. Nah, jadi untuk yang namanya supply demand zone, pembentukan supply demand zone di chart nanti, ingat secara teori tadi kita cukup melihat transisi antara pergerakan range dan juga expansion. Nah, jadi semua dasarnya itu dari range ya. Yang pivot kita nggak lihat dulu. Nah, semua dasarnya dari range. Nah, jadi ketika teman-teman melihat ada fase pergerakan harga yang cenderung flat di pasar, sebentar saya ganti warnanya dulu. Oke. Nah, ketika melihat pergerakan range atau flat ya, artinya di sana range terbentuk. Nah, kita tinggal menunggu bagaimana karakteristik harga ketika mencoba keluar dari area range-nya tadi gitu. Ketika dia berhasil keluar ke atas dengan impulsif, berarti di sana jadi demand zone. Nah, ketika dia bergerak turun keluar secara drastis ke arah bawah ya, nah artinya di sana jadi zona supply atau supply zone. Terlepas bagaimana arah pergerakan harga yang sebelumnya terjadi dari area range ya, kita nggak lihat itu dulu karena itu nanti bagian atau yang sudah kita pelajari di market structure ya. Nah, jadi terserah dia mau sebelumnya turun atau naik, yang penting ketika kita ngelihat ada area pergerakan range atau flat atau sideways, nah ketika harga impulsif ke atas atau ke bawah, di sana jadi konfirmasi bahwa di sana ada area demand kalau harga bergerak ke atas atau supply kalau harga bergerak drastis ke bawah. Nah, itu tipe range yang pertama, yang flat, yang umum ya. Jadi range ini identik harga bergerak flat atau rata. Nah, cuman sebenarnya kalau teman-teman yang sudah berkali-kali lihat atau ngamati pergerakan harga di pasar, sebenarnya kondisi range ini sebenarnya tidak selalu bentuknya flat. Ada yang bentuknya sedikit ascending atau sedikit menanjak ke atas, atau descending, sedikit menanjak ke bawah. Nah, yang penting secara nature kita tetap bisa lihat nature-nya korektif dan cenderung harga itu jangkauannya tidak jauh gitu. Jadi ada cukup rapat gitu loh. Nah, jadi makanya kenapa range ini sendiri sebenarnya kita nggak bisa selalu hitam di atas putih, yang namanya ranging itu pasti selalu flat, nggak bisa ya, karena di harga ini cukup dinamis gitu. Nah, jadi sekali lagi ada tipe range yang ascending ataupun descending. Nah, kenapa? Nah, karena tipe yang ascending dan descending inilah yang nanti jadi dasar kenapa di pengembangannya untuk identifikasi SD zone, untuk identifikasi yang namanya range, ini tidak selalu kita cuma ngelihat area ranging yang terlihat secara nyata. Nah, kenapa? Karena kita ngerti di yang namanya price action ini sifatnya fraktal. Ada fractal nature. Kenapa? Apa yang terjadi di suatu time frame, kalau kita zoom in atau zoom out ke time frame yang lebih kecil atau time frame yang lebih besar, yang terlihat sebagai ranging di time frame tertentu, itu bisa saja dia terlihatnya sebagai ini pivot. Pivot ini apa ya? Kalau Indonesia titik balik gitu. Nah, jadi makanya kenapa SD zone creation memang semua awalnya dari ini ya. Semua awalnya dari ranging. Nah, pengembangannya karena ada fractal nature. Nah, kita juga perlu tahu ada tipe SD zone yang terlihat sebagai jenisnya pivot gitu. Nah, cuma sebenarnya pivot ini karena faktor fractal nature aja awalnya itu semuanya berasal dari range gitu, pergerakan range. Nah, kenapa contoh ya? Jadi kalau misalnya di suatu time frame kita lihat harga awalnya dia bergerak dalam bullish market structure, kemudian terlihat dia bergerak secara flat sebelum dia eksplosif ke atas. Nah, kenapa di sana kita identifikasi demand zone dalam bentuk range? Nah, kalau itu kita zoom out misalnya ke time frame yang lebih besar, kemungkinan di time frame yang lebih besar kita tidak melihat secara jelas bahwa harga bergerak ranging seperti itu. Nah, bisa saja di time frame yang lebih besar dia kelihatannya cuma belokan gitu atau pivot dalam bentuk harga bergerak bullish, kemudian dia pullback sedikit satu atau beberapa candle, tapi nggak kelihatan sideways ya. Nah, sebelum harga bergerak naik. Nah, jadi makanya kenapa ada tipe SD zone yang kedua pivot, yang sebenarnya itu kalau kita marking juga sebenarnya bagian atau analogi yang sama dari pergerakan range yang mungkin terlihat di time frame yang lebih kecil. Itu. Nah, jadi kalau yang ranging yang flat, contohnya di atas tadi ya, harga bergerak naik, dia bentuk range,
terus bergerak naik ke atas secara eksplosif, berarti di sana ada demand zone. Nah, kalau teman-teman juga ngeliat ada pergerakan yang dia bullish structure, kemudian dia pullback, terserah mau 1 candle, 2 candle, 3 candle, 4 candle, tapi kita nggak ngeliat kalau harga bergerak ranging ya, flat ya. Nah, tapi ketika dia berhasil menembus high sebelumnya secara eksplosif, secara momentum, nah di sana juga kita tarik titik tertinggi sampai ke titik terendah dari harga ketika belok atau pivot tadi. Nah, di situ jadi area demand kita. Nah, jadi ini sebenarnya sama ya. Cuma karena kita mempertimbangkan bahwa sifat price action itu fraktal, nah jadi apa yang terlihat di suatu time frame bisa jadi terlihat sedikit berbeda di time frame yang lainnya. Padahal secara detail price action sebenarnya sama, serupa gitu. Nah, atau kalau misalnya harga bergerak bearish, dia kemudian sideways flat, kemudian menembus range ke arah bawah secara eksplosif. Nah, di sana kita identifikasi ada area supply ya. Nah, which is kalau kita zoom out ke time frame mungkin yang lebih besar, nah kelihatan harga cuma bergerak turun drastis, dia cuma pullback mungkin satu atau beberapa candle, nggak kelihatan sideways, tapi harga berhasil break secara impulsif. Nah, di sana kita marking pivot low sama high-nya sebagai area supply juga. Antisipasinya sama, ketika harga kembali ke area supply, kita antisipasi harga untuk bergerak melanjutkan intensi yang sebelumnya bearish. Nah, sekarang kenapa area ranging ini juga ada yang ascending atau descending? Nah, makanya yang tadi saya bilang, fractal nature yang terjadi di time frame besar, di time frame lebih kecil, di time frame lebih besar kelihatannya sebagai pivot, dan sebaliknya ya. Nah, jadi ketika harga misalnya di time frame yang lebih besar, kita lihat seperti ini nih, oh harga ternyata di time frame H4 misalnya, kelihatan harga bergerak naik, terus dia mungkin pullback-nya cuma 1 atau 4 candle misalnya, ngikut yang 4 counter trend candle rule kita misalnya ya. Nah, sebelum harga bergerak menembus high sebelumnya. Nah, kenapa di sana kita kategorikan sebagai demand zone yang bentuknya pivot? Nah, karena kita tahu secara fractal nature di time frame yang lebih besar atau H4 terlihatnya seperti ini, tapi bisa jadi kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, misalnya di M15, ternyata pergerakan turun atau pivotnya tadi harga tuh bergerak secara korektif atau ranging, tapi yang tipenya adalah descending yang ini. Nah, artinya ketika kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, ternyata kita kelihatan detailnya. Di H4-nya harga cuma terlihat seperti pivot, harga naik terus turun cuma 1-2 candle sebelum dia break higher. Nah, ternyata di M15 atau di time frame lebih kecil, harga kita lihat bergerak dalam bullish market structure, ternyata dia ranging juga, tapi rangingnya bukan flat, tapi cenderung descending. Sebelum break higher, menembus high sebelumnya, yang di time frame lebih besar, kita lihat itu dalam bentuk pivot. Nah, makanya kenapa kita tetap marking area pivot tersebut sebagai area demand, karena di time frame yang lebih kecil kita tahu dia juga memenuhi kategori ranging, tapi yang tipenya descending sebelum harga bergerak menembus titik tertinggi dari area descending range-nya tadi ya. Nah, ini jadi makanya kenapa ada range, ada pivot. Nah, jadi hubungan cuma ini ya, ke fractal nature atau multi time frame analysis. Nah, termasuk juga kalau misalnya kita lihat ada tipe yang pembalikan arah atau trend reversal ya. Kalau ini kan cenderung continuation ya. Ini juga continuation. Nah, kalau ini waktu ketika terjadi shift market structure dari mungkin awalnya bullish menjadi indikasi bearish. Nah, yang bentuk pivot di time frame yang lebih besar. Nah, ketika harga menembus higher low sebelumnya dengan impulsif, nah kita bisa marking pivot terakhir low dan high-nya itu menjadi area supply, di mana kita antisipasi harga jika kembali ke sana, ini akan memberikan tekanan selling yang kemungkinan bisa membawa harga bergerak lebih rendah, sesuai dengan intensi yang pertama. Nah, kenapa pivot ini kita kategorikan sebagai SD zone juga? Karena bisa jadi kalau ini kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, nah kita bisa lihat di sana kemungkinan harga ada terlihat pergerakan range, baik yang flat ataupun misalnya yang ascending ya. Nah, jadi misalnya kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, ternyata harga kelihatan bergerak naik atau bullish, dia turun sebelum mulai korektif atau sideways dalam bentuk ascending, sebelum dia bergerak drastis keluar dari area ranging tadi, which is di time frame lebih besar kita kelihatannya dalam bentuk pivot. Nah, which is ketika harga
kembali ke area ranging yang kita marking di time frame yang lebih kecil, di time frame lebih besarnya terlihat seperti pivot, yang mana secara fractal nature sebenarnya itu sama-sama sebagai area supply dari low range ke high range-nya, atau low pivot ke high pivotnya. Nah, jadi tetap dasar utamanya semua dari range ya, karena tadi kita pahami transisi dari range ke expansion, itulah yang memberikan konfirmasi pembentukan supply demand zone. Nah, cuma aktual di chartnya nanti teman-teman tidak selalu harus mencari pergerakan range di satu time frame untuk marking supply demand kita ya. Nah, ketika kita ngelihat harga membentuk pivot pun, nah selama nature-nya terlihat harga bergerak secara impulsif, kemudian korektif, kemudian impulsif, nah di sana kita tahu ada area demand ataupun supply zone yang bentuknya pivot, tapi kalau kita zoom in ke time frame lebih kecil bisa saja ada terlihat area ranging sebelum explosive move tadi terjadi. Gitu. Ini dasarnya ya. SD zone creation. Nah, secara framework untuk marking supply demand zone-nya sama yang seperti di slide tadi. Jadi kalau yang tipenya range, berarti harga bergerak di dalam range dulu sebelum dia eksplosif bergerak ke bawah, bearish expansion terlihat. Nah, untuk marking supply zone-nya ya kita marking range low ke range high-nya. Nah, keseluruhan area range high dan low tersebutlah yang kita marking sebagai supply zone. Nah, which is kalau kita terapkan ada konsep yang fair value tadi, titik tengah inilah yang kita asumsikan kemungkinan harga bisa bergerak untuk mencapai titik fair value dari area range ini ya. Fair value dari area supply zone. Karena kita tahu di sini banyak ketidakseimbangan antara buyer dan seller yang sebelumnya seimbang. Nah, kita nggak bisa tahu persis apakah harga nanti akan kembali hanya ke permukaan, ke titik fair value, atau ke level tertinggi dari range tersebut. Nah, cuman titik equilibrium ini kita bisa pergunakan sebagai apa ya? Sebagai asumsi dasar kemungkinan area supply atau demand zone ini mayoritas waktu ini akan dimitigasi paling tidak sampai memenuhi ke level yang equilibrium atau 50% dari area tersebut. Nah, itu nanti kita kalau udah masuk ini ya, masuk ke kapan menentukan SD zone itu masih fresh atau sudah fully mitigated. Nah, ini kita nanti gunakan ini patokan equilibrium atau 50% dari area range. Nah, ini supply zone yang dibentuk dari range ya. Kalau yang demand zone kebalikannya, jadi dia bergerak flat sebelum ada bullish expansion ke atas. Nah, untuk demand zone-nya kita marking dari range high ke range low. Nah, itulah yang menjadi area demand zone kita. Sementara untuk pivot atau yang kita sebut sebagai fractal range ya, lebih simple. Jadi kelihatan ketika harga misalnya terserah ya, kalau dia bergerak dari atas turun, kemudian dia pullback sedikit, korektif sebelum menembus low sebelumnya dengan impulsif lagi. Nah, jadi pivot low dan high tersebut kita marking sebagai area supply zone. Yang kita antisipasi jika harga kembali ke area supply zone tersebut, kemungkinan harga untuk berlanjut melanjutkan intensi sebelumnya. Kalau bearish ya, intensi bearishnya ini kemungkinan cukup tinggi untuk berlanjut. Nah, termasuk juga kalau misalnya intensi sebelumnya dia atau struktur sebelumnya ini bullish ya, bullish, ternyata pullback, break higher, harga balik arah tajam. Nah, ketika break tajam terjadi, misalnya bearish shift terjadi, di sana kita juga bisa marking, oh di sana ada supply zone yang tipenya pivot. Kenapa? Karena terlihat ada harga bergerak secara impulsif ke arah bawah atau bearish expansion. Nah, kita marking pivot low dan pivot high-nya sebagai area supply zone kita untuk antisipasi yang sama. Misalnya antisipasi pelanjutan kemungkinan intensi bearish shift-nya. Untuk yang demand zone bentuk pivot juga sama ya, cuma kebalikannya aja. Di harga terserah misalnya dia bergerak sebelumnya sudah dalam bullish market structure, kemudian sampai harga bergerak korektif, tapi enggak kelihatan dalam bentuk range yang jelas ya, tapi lebih ke pivot misalnya, tapi lebih ke arah pivot, misalnya bullish market structure, dia pullback sedikit, satu atau beberapa candle sebelum
bullish expansion terlihat atau terjadi, nah di sana kita bisa marking pivot high dan pivot low itu menjadi area demand zone kita untuk antisipasi kemungkinan bullish continuation. Kalau sebelumnya bearish, kemudian harga misalnya pivot berbalik arah dengan drastis, nah berarti pivot high dan low yang terakhir, nah itu menjadi area demand zone kita untuk antisipasi kemungkinan cari peluang buy atau sell, cari peluang buy atau going long dari demand zone yang terbentuk. Oke, nah, jadi ingat sekali lagi semua dasarnya dari range pengembangan ke pivot. Ini karena kita mempertimbangkan faktor dari fractal nature, karena kita tahu time frame ini banyak macam, tidak cuma satu time frame. Nah, dari supply demand zone atau framework yang berupa line chart tadi, kalau kita translate ke atau kita convert ke bentuk candlestick chart yang sesungguhnya ya. Nah, untuk yang range, teman-teman nanti bisa lihat range terlihat ketika harga bergerak di dalam area yang cukup rapat nih. Ada beberapa candle yang bergerak di dalam cakupan atau jangkauan harga yang cukup rapat. Sekali lagi bisa flat, bisa juga ascending, bisa juga descending ya. Sampai ketika kita bisa lihat harga berhasil keluar dari area range tersebut secara drastis, secara impulsif, secara dengan momentum. Nah, di mana nanti di sana juga teman-teman kalau sudah masuk belajar ke imbalance, terlihat imbalance, ini simpelnya ya. Jadi kalau ada candle 1, candle 2, candle 3. Nah, kita cuma lihat low, high, low, high, low, high. Nah, ketika high candle pertama dengan low candle ketiga ini tidak ketemu, nah artinya di sana kita kategorikan sebagai imbalance. Di sini ada imbalance. Nah, contohnya di candlestick ini, kita lihat di sini ada imbalance. Ini jadi dari low candle yang pertama dengan high candle yang ketiga, terlihat ada gap. Nah, di sana ada imbalance. Low candle yang pertama dengan high candle yang ketiga, di sana ada imbalance. Nah, salah satu ciri ini ya, ciri impulsif atau expansion move. Sebentar, ada yang nanya. Oke, Jerry izin keluar dulu, silakan. Nah, ini nanti tetap ada recordingnya ya, jadi jangan khawatir. Nah, untuk yang supply zone dalam bentuk range seperti ini, nah, untuk yang demand zone dalam bentuk range kebalikannya ya, jadi range high dan low itu kita marking sebagai demand zone. Dikonfirmasi ketika harga ada pergerakan bullish expansion secara momentum, ada imbalance di sana. Nah, jadi antisipasi kita harga kembali ke area demand zone atau ke area range yang terbentuk sebelum bullish expansion untuk antisipasi kemungkinan pelanjutan bullish. Untuk yang pivot lebih simpel, jadi kelihatan harga ada terlihat membentuk suatu belokan ya atau pivot, pergerakan pivot ya. Jadi terserah sekali lagi dia mungkin dari bearish move dulu sebelum dia pullback 1-2 candle atau beberapa candle sebelum bearish expansion terjadi menembus structure yang terbentuk sebelumnya, structure low yang terbentuk sebelumnya. Nah, pivot high dan low tadi kita bisa marking sebagai area supply zone dari tipe yang pivot. Untuk yang demand zone pivot sebaliknya. Oke, ini yang SD zone creation. Nah, sebelum saya lanjut, untuk framework yang ini ada pertanyaan nggak nih? Mungkin beberapa teman-teman yang sudah sempat perhatikan di chart selama ini atau yang sudah ada nyoba trading sendiri, ketika nyoba identifikasi SD zone creation sehubungan dengan skema yang di sini, ada pertanyaan nggak? Silakan. Atau sudah cukup jelas? Udah jelas kok. Sudah jelas. Kurniawan, Lisa, Nyo? Bisa kok. Udah ya. Saya lanjut dulu ya. Ini karena seharusnya masih simple sini untuk SD zone creation. Lanjut. Itu dasarnya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke model.
Nah, jadi setelah bisa identifikasi SD zone baik yang range maupun pivot, nah kita masuk ke model. Nah, jadi SD zone ini pada dasarnya sebenarnya ada dua model utama ya. Ada yang sifatnya continuation zone, ada yang sifatnya nanti reversal zone. Nah, sebenarnya kuncinya di mana? Kuncinya cuma lihat dari arah pergerakan harga atau intensi harga sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya sebelumnya ini dia bearish structure, sudah kelihatan ada bearish structure ya. Nah, ketika harga mendadak terlihat ranging, kemudian diikuti dengan bearish expansion lagi. Nah, artinya supply zone yang kita marking dengan range high atau low yang terakhir, ini termasuk di supply zone continuation model. Kenapa? Karena artinya kita antisipasi karena tren atau struktur ini bearish, kemudian supply zone terbentuk di struktur yang bearish. Nah, artinya kita antisipasi ini sebagai area perhatian kita untuk mencari bearish continuation atau mencari peluang pelanjutan sell atau short. Namanya kenapa disebut continuation model. Nah, ini yang teman-teman kalau cikal bakal yang dulu kalau di trader retail ya, mereka menggunakan pattern bullish atau bearish flag. Nah, sebenarnya ini juga sebagai bagian dari supply demand ya, tapi continuation model. Untuk yang demand continuation model kebalikannya aja, jadi sudah ada struktur bullish sebelumnya, kemudian mendadak harga terlihat ranging sebelum eksplosif break higher. Nah, area ranging high dan low terakhir itu kita marking sebagai demand zone yang tipenya atau model di continuation model. Untuk pivot juga sama. Sebelumnya juga harga bergerak bearish structure sebelum terakhir terlihat harga membentuk belokan atau pivot atau pullback kecil ya sebelum break lower. Nah, pivot low sama high terakhir ini kita marking sebagai supply zone yang termasuk di continuation model. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah tahu harga bergerak di bearish market structure dan supply zone yang kita marking atau terbentuk ini ketika harga kembali ke sana, antisipasi kita adalah harga untuk continue melanjutkan bearish momentum atau bearish structure yang sebelumnya sudah teridentifikasi. Jadi ini kita sudah mulai masukkan ini ya, cakupan dari market structure yang pertama sekali dipelajari. Untuk yang demand zone, untuk yang pivot continuation model, kebalikannya aja. Jadi bergerak bullish, kemudian mendadak ada pullback kecil sebelum break higher, pivot high dan low kita marking sebagai demand zone. Antisipasi untuk bullish continuation. Itu yang continuation model. Nah, kalau yang reversal model, untuk yang range berarti kemungkinan untuk yang reversal model ya berarti untuk supply zone reversal model berarti ada pergerakan bullish dulu nih. Ada pergerakan bullish dulu sebelum harga mulai terlihat ranging atau konsolidasi atau flat atau korektif. Nah, sampai ketika harga break area range tersebut mematahkan struktur bullish-nya. Nah, di sanalah kita marking range low sama range high sebagai supply zone yang tipenya adalah reversal model. Nah, jadi nanti penerapannya sebenarnya ini cuma teori seperti ini. Intinya kita cuma untuk mengarahkan teman-teman ketika ini terjadi supply zone yang terbentuk, ini kita antisipasinya apa sih? Antisipasi untuk pelanjutan tren atau pembalikan tren. Nah, intinya cuma di sana. Kalau yang reversal model untuk yang demand zone ya, berarti harga bergerak secara bearish dulu sampai ketika terlihat harga tidak mampu bergerak turun lebih dalam, tapi ternyata dia cuma bergerak sideways lama nih, agak panjang, sebelum harga ternyata berbalik arah, keluar dari area range, mungkin sekaligus mematahkan bearish structure-nya. Nah, demand yang terbentuk dari range high dan low itu menjadi demand zone yang tipenya adalah reversal model. Untuk fraktal lebih simpel ya. Untuk yang supply reversal, jadi dia bullish dulu, kemudian harga berbalik arah secara drastis, pivot low sama high-nya ini menjadi supply zone, tapi tipenya yang reversal model. Kenapa? Karena mungkin sebelumnya harga bergerak dalam struktur bullish. Ketika bearish shift terjadi dengan momentum, nah pivot terakhir itu kita marking sebagai supply zone. Berlaku hal yang sebaliknya untuk demand zone di sini.
Nah, jadi kalau simpelnya balik lagi inti utamanya yang paling penting dipahami adalah ini. Kita lihat range terus expansion-nya di mana terjadinya. Nah, supply atau demand zone yang terbentuk ya kita tinggal melihat apa ya? Kita tinggal melihat story dari pergerakan sebelumnya. Apakah dia bullish market structure atau bearish market structure. Kalau di continuation model ya artinya kita antisipasinya harga kembali ke sana untuk melanjutkan intensi dari structure atau tren yang sudah ada sebelumnya. Kalau reversal berarti pembalikan arah. Nah itu ini ya, ini jadi baik continuation atau reversal ini lebih ke antisipasi kita. Jadi kalau yang continuation model kita antisipasinya tren akan berlanjut ketika harga kembali ke area supply demand zone tersebut. Sementara kalau reversal ini antisipasinya adalah pembalikan arah atau perubahan tren. Nah, ada satu tipe lagi, ini sebenarnya bukan tipe sih, tapi ini kita lebih pergunakan sebagai tambahan opportunity yang kita bisa manfaatkan di pasar. Nah, ini ada supply demand zone yang kita kategorikan sebagai reaction atau inflection point. Nah, maksudnya apa? Jadi nanti ya, ketika kita sudah bisa identifikasi supply demand zone di chart ya, nah bukan berarti harga harus dalam waktu dekat kembali ke zona tersebut sebelum melanjutkan intensi pergerakannya. Jadi karena nanti bakal banyak ada supply demand zone yang tidak termitigasi dari pergerakan sebelumnya. Nah, ini kita jangan abaikan ya karena ini bisa jadi ini bisa kita pergunakan sebagai reaction atau inflection point di pergerakan price action saat ini. Nah, karena kita tahu harga akan senantiasa bereaksi dari zona ke zona. Nah, jadi ketika kita melihat harga kembali ke sana, nah kita bisa antisipasi untuk cari peluang misalnya counter trend atau pullback. Nah, jadi narasinya di sini unmitigated SD zone dari price action atau struktur di masa lalu yang bisa atau tapi tidak selalu ya menjadi titik reaksi harga di pergerakan terkini. Nah, biasanya ini kita bisa pergunakan sebagai area perhatian untuk mencari potensi counter trend setup atau yang biasa saya share peluang buy to sell atau sell to buy. Nah, itu memanfaatkan apa? Memanfaatkan SD zone yang tidak termitigasi dari price action atau struktur sebelumnya sebagai reaction atau inflection point. Nah, maksudnya apa? Kita coba ini ya bahas di kerangkanya. Nah, jadi ingat tadi supply demand zone ada dua tipe, ada yang continuation model atau reversal model. Nah, itu cuma untuk membedakan arah pergerakan sebelumnya dan juga antisipasi pergerakan selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya harga bergerak sebelumnya bergerak turun ya, kemudian dia ranging, dia expansion secara impulsif. Nah, di sana kita marking area supply. Yang mana ketika harga berada di bawah, kita antisipasinya memang harga untuk kembali ke area supply tersebut sebelum kita cari peluang untuk bearish continuation. Nah, makanya supply zone yang pertama ini tergolong sebagai supply zone yang modelnya continuation. Nah, tapi ingat, bukan berarti ketika kita identifikasi supply demand zone, harga harus kembali ke sana sebelum melanjutkan intensinya. Tidak harus ya. Nah, karena nanti bakal banyak komponen lain selain supply atau demand zone di suatu time frame. Nah, nanti kita kombinasikan dengan time frame yang lainnya. Nah, makanya kenapa multi time frame analisis ini sangat penting karena walaupun misalnya di time frame lebih besar kita tahu di sana ada area supply zone ya, terus harga bergerak sampai di titik bawah di situ. Nah, bisa jadi harga ternyata cuma mantul sedikit sebelum melanjutkan bearishnya. Nah, kenapa? Karena mungkin di tengah-tengah situ ada something di time frame yang lebih kecil. Nah, itu yang nanti kita kenal sebagai multi time frame SD zone refinement. Nah, dengan konsep yang sama di time frame lebih besar kita terapkan di time frame yang lebih kecil. Nah, cuma nanti ya kita bahas di refinement. Nah, intinya supply zone yang terbentuk kalau belum termitigasi, nah ini kita boleh di hide dulu. Kalau di chart sudah pernah digambarkan boleh di hide atau dikasih anotasi dulu kalau itu belum termitigasi. Nah, karena itu nanti bisa kita tarik sebagai kemungkinan reaction point di price action masa depan. Ini nanti kita bahas. Nah, harga bergerak turun, kemudian dia pullback, tidak dalam bentuk ranging tapi dalam pivot sebelum break lower. Nah, di sana kita bisa marking ada area supply yang
bentuknya pivot ya, tapi masih dalam continuation model. Kenapa? Karena harga bergerak bearish, range, bearish, pivot, bearish. Ini masih continuation model. Nah, continuation model artinya kita masih antisipasi harga kembali pullback ke area supply tersebut sebelum melanjutkan intensi bearish yang sudah terlihat sebelumnya. Nah, misalnya di contoh ini ternyata harga memang kembali ke area supply zone dari pivot yang terakhir terbentuk ya. Kemudian ranging, kemudian dia break lower lagi, expansion, membentuk supply baru, harga kembali ke supply, masih di continuation model, sebelum break lower lagi dalam bentuk pivot, di sana ada area supply zone yang ternyata tidak dimitigasi, harga cuma pullback kecil, break lower lagi, di sana ada supply zone lagi dalam bentuk pivot, pullback lagi, break lower lagi, impulsif, di sana ada supply zone yang tidak harus selalu dimitigasi ya, cuma kita bisa pergunakan sebagai area perhatian. Nah, sampai kapan? Sampai misalnya harga dia pullback, break lower, di sana ada area supply, kemudian dia break lower, kemudian harga misalnya ranging, tapi dia tidak break lower untuk melanjutkan bearishnya, ternyata dari area ranging mendadak dia eksplosif ke atas dengan momentum yang jika kita ikuti strukturnya, ternyata pergerakan bullish shift di sini dia sekaligus mematahkan atau menembus dua area supply yang sebelumnya sudah terbentuk. Nah, artinya apa? Artinya di sana kita bisa take notes ya. Oh, kemungkinan memang ada intensi harga untuk dibawa bergerak lebih tinggi. Nah, di sanalah bisa jadi konfirmasi kemungkinan memang perubahan tren terjadi. Nah, tipe yang di sini ini termasuk yang reversal model. Kenapa? Karena dari sebelumnya bearish market structure, dia range, kemudian eksplosif ke atas. Ini tipe yang reversal. Nah, sekali lagi yang reaction point, ingat ya, itu adalah semua area supply demand zone dari struktur yang sebelumnya terjadi dan belum termitigasi. Belum termitigasi itu gampangnya belum disentuh. Nah, jadi kalau misalnya dalam pergerakan bearish di sini, sebenarnya ada beberapa supply zone yang belum termitigasi. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Kalau misalnya harga masih bergerak sampai sini ya, yang bullish momentum di sini belum terjadi. Nah, artinya tetap di sana kita bisa jadikan supply zone tersebut sebagai reaction point untuk kemungkinan cari peluang sell to buy atau counter trend setup. Nah, contohnya seperti apa? Contoh ya, ternyata nah, untuk kondisi yang supply demand zone yang tipenya kita gunakan sebagai reaction point, ingat ini dalam penerapannya kita benar-benar perlu konfirmasi. Namanya kenapa ada yang kita sebut LTF atau lower time frame confirmation. Salah satunya adalah kita gunakan untuk ini trading dengan memanfaatkan SD zone yang sifatnya reaction point. Karena kita tahu kemungkinan ketika harga kembali ke sana, secara struktur itu udah berubah tuh dari yang awalnya bearish menjadi bullish. Nah, kenapa kita masih cari sell di sana? Nah, karena sifatnya counter trend. Karena counter trend ini lebih risky, namanya kita perlu konfirmasi tambahan. Misalnya manfaatkan lower time frame price action. Nah, contoh ya, ternyata supply zone yang terdekat ini ditembus dengan impulsif. Nah, artinya mungkin di sana di lower time frame ini nggak ada konfirmasi, jadi kita juga nggak ngambil peluang sell di sana. Nah, ketika harga sudah menunjukkan ada shifting yang jelas, perhatian utama kita alihkan sekarang dari sebelumnya cari antisipasi sell, sekarang mulai cari antisipasi buy. Buy-nya di mana? Di semua demand zone yang kita tandain, dari area range mendadak expansion. Range high dan low-nya kita marki sebagai area demand. Nah, selama itu berlanjut, dia pullback lagi, pivot, sebelum break dia membentuk range, dia break higher. Nah, di sana nanti kita bisa identifikasi ya. Jadi demand atau supply zone ini nanti selamanya tidak selalu dalam satu pergerakan atau struktur, hanya ada satu zona yang kita bisa marking. Nah, contohnya di sini ada dua zona nih. Harga break higher, di sini ternyata harga bentuk range dulu sebelum dia eksplosif. Nah, ternyata eksplosifnya atau expansion move-nya terlihat dua kali nih. Di sini expansion, dia range, di sini expansion. Nah, di atas ini ada demand terdekat, nah di bawah masih ada area demand dari yang tipenya pivot ya. Nah, itu nanti kita konfirmasi kalau di sana masih ada imbalance nih. Nah, nanti kita pelajari imbalance itu gimana. Yang tadi saya sebut high dan low candle pertama dan ketiga nggak ketemu.
Nah, sekarang reaction point tadi kita gunakan untuk apa? Nah, kalau misalnya ketika harga break supply zone yang pertama dan kedua nggak ada konfirmasi ya, nah jangan dilawan, kita tetap fokusnya cari buy, cari buy, cari buy. Nah, sampai ketika misalnya harga break higher di sini nih, harga break higher, impulsif ya, harga meninggalkan area demand zone-nya. Nah, artinya kita kan akan menunggu harga untuk kembali ke demand zone ini dulu sebelum kita cari atau ambil posisi buy. Nah, kita lihat kalau misalnya ternyata harga masuk ke area supply zone yang sebelumnya belum termitigasi, di mana di sana ada konfirmasi, ada imbalance yang sebelumnya belum terpenuhi nih. Nah, karena kita juga menunggu kan harga pullback dulu nih sebelum saya mau cari posisi buy atau long. Nah, kalau misalnya memang harga ketika kembali ke area reaction point dari supply zone di masa lalu dan di sana ada konfirmasi di time frame kecil memang ada pembalikan arah. Ingat kita terapkan multi time frame-nya. Nah, kita cari di sana mungkin ada reversal model supply zone di time frame yang lebih kecil. Nah, ketika itu terjadi dan kalau itu terjadinya di reaction point atau supply zone di higher time frame, nah itu jadi konfirmasi kita. Oke, berarti di sana kita bisa cari peluang counter trend sell dulu atau sell to buy sampai mana? Sampai kembali ke area demand utama di mana kita biasnya adalah cari untuk bullish continuation. Nah, jadi di sini perannya untuk reaction point ya. Jadi tanpa harus berlama-lama nunggu dan terlalu fokus di mana? Di demand saja untuk cari buy. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk cari peluang counter trend dulu. Kenapa? Karena bisa saja sekali lagi multi time frame analisis ya. Nah, mungkin yang kita lihat ini adalah time frame M15 misalnya nih. Kelihatan harga sudah shifting bullish nih. Nah, kenapa kita boleh pertimbangkan untuk cari sell di sini? Siapa tahu ternyata secara time frame yang lebih besar kalau kita zoom out ke H4 misalnya ya. Nah, ternyata di H4 harga itu dia berbentuk bearish market structure seperti ini nih, which is harga break structure lower. Nah, di sini adalah high-nya H4, di sini low-nya H4. Nah, ternyata walaupun M15 dia ini bullish market structure, dia kembali ke unmitigated supply yang kebetulan di higher time frame ini termasuk extreme supply zone yang high probable nih. Kita untuk mencari peluang sell berdasarkan naratif dari bearish market structure di higher time frame atau H4. Nah, makanya kenapa unmitigated supply demand zone ini kita bisa pergunakan sebagai reaction point dan jangan diabaikan nih. Walaupun memang tidak selalu ya. Nah, bisa saja ini ditembus dulu. Nah, kalau ditembus ya kita lihat reaction point berikutnya. Nah, selama kita dapatkan konfirmasi, ada evidence-nya, misalnya di time frame kecil tadi ada reversal model, ya kita ikuti dulu. Ambil sell dulu kemana? Target misalnya berapa persen kita buang di demand. Nah, siapa tahu demand itu nggak bertahan, harga berlanjut turun ke bawah. Nah, sisanya kan kita tinggal manfaatkan trade management gitu. Nah, jadi kita bisa fleksibel cari peluangnya. Nah, ketika harga kembali ke demand, ya kita tetap cari peluang buy. Selama trade idea untuk cari buy-nya valid ya. Nah, jadi makanya banyak faktornya kita lihat higher time frame naratifnya kayak apa, middle time frame-nya seperti apa, dan konfirmasi lower time frame seperti apa. Harga break higher lagi, semakin impulsif, imbalance-nya gede, kita ada demand terbaru di mana kita masih menunggu harga untuk kembali ke demand tersebut sebelum cari buy lagi. Ternyata harga kembali ke area supply zone dari masa lalu yang belum termitigasi, masih ada imbalance di sana. Nah, ini kita gunakan sebagai reaction point, cari untuk kemungkinan peluang sell to buy atau counter trend lagi. Cari apa? Cari awalnya memang cari reversal model supply zone di time frame kecil ya. Nah, cuma kalau harga sudah berbalik arah di time frame lebih kecil, nah kita bisa ikutin semua continuation model di time frame kecil sampai mana? Sampai harga kembali ke demand zone middle time frame misalnya sebelum kita switch cari biasnya untuk bullish continuation. Nah, jadi kita sell to buy dulu. Sell sampai ke demand baru kita chance to buy. Nah, makanya disebut sell to buy. Atau sebaliknya ya. Nah, kalau misalnya ternyata harga sudah bullish, fair high, high low, fair high, kembali ke demand terakhir, ternyata harga flat membentuk range, tidak berhasil break higher lagi, malah berbalik arah secara drastis. Nah, selama di sana kita lihat ada pembentukan supply demand zone yang baru ya, which is demand-nya di break nih, ternyata harga malah bentuk
supply zone dalam bentuk range, kita boleh perhatikan semua demand zone di masa lalu yang belum termitigasi. Nah, cari konfirmasi. Kalau nggak ada konfirmasi, ya jangan dilawan, karena bias kita saat itu sudah switch dari bullish menjadi bearish. Jadi, bias utama kita adalah sell atau short. Nah, cuma kita masih tertarik untuk mencari peluang counter trend untuk buy to sell kalau harga kembali ke area-area unmitigated demand sebagai reaction point dengan bantuan lower time frame confirmation. Kalau nggak ada confirmation, ya jangan dilawan. Karena ini sifatnya juga counter trend. Tidak selalu ada peluang. Nah, kalau misalnya dia kembali ke area demand zone, ada imbalance juga misalnya, apalagi kalau ditambah di higher time frame-nya ternyata dia bentuknya bullish market structure ya. Break structure di sana, unmitigated demand zone yang tadinya kita harapkan hanya sebagai reaction point, nah ini bisa saja ternyata lower time frame di sana ada kasih peluang untuk buy, kita buy, reaksi ke supply, ternyata harga berlanjut naik karena dia melanjutkan dari intensi bullish market structure dari higher time frame-nya. Nah, makanya kenapa SD zone sebagai reaction point yang belum termitigasi ini jangan diabaikan. Ini bisa saja jadi area untuk mencari peluang awalnya counter trend yang bisa saja kalau kita terapkan trade management, sebagian kita udah take profit di supply terdekat misalnya, masih saya ternyata kita trailing dapat profitnya lebih besar nih. Nah itu. Jadi ini SD zone yang reaction atau inflection point. Oke ya. Jadi ada continuation model, reversal model. Nah yang belum termitigasi itu kita bisa gunakan sebagai inflection point atau reaction point. Tujuannya untuk counter trend atau buy to sell atau sell to buy. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita lanjut ke sub chapter, kurang dikit nih. Ada pertanyaan nggak? Steven, Nyok, Kurniawan, Lisa? Belum kok. Belum ya? So far gimana nih? Waktu lihat di pergerakan chart yang real, sering lihat kondisi ini kan ya? Jadi makanya kalau teman-teman lihat di forecast di Trade Wisdom ya, jadi nggak selalu walaupun harga di bullish market structure atau bearish market structure, kita forecast hanya mencari pelanjutan bullish atau bearishnya, kita juga bisa cari peluang buy to sell atau sell to buy. Nah, penerapannya ini nih. Kita lihat unmitigated zone sebagai reaction point.